Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya, Lailatul Husnia, akan memaparkan sedikit analisis jurnal berikut ini. 1. Judul jurnal: Penerapan aplikasi Google Classroom, Google Form, dan Quizzes dalam pembelajaran kimia di masa pandemi COVID-19. Volume dan nomor: Volume 5, nomor 1. Penulis: Bekti Mulatsi. Studi kasus, kelas 11 MIPA SMAN 1 Banguntapan. Lanjut, latar belakang. Di era globalisasi, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan di masa pandemi seperti ini, pembelajaran dilakukan di rumah dengan sistem dalam jaringan atau daring, guna untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Guru atau pendidik menggunakan metode e-learning, yaitu pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Guru di sekolah SMAN 1 Banguntapan menggunakan media antara lain Google Classroom, Google Form, dan Quizzes. Dalam hal ini, Google Classroom digunakan untuk pengelolaan kelas, yakni penyampaian materi, pengumuman, dan pengumpulan tugas. Sedangkan Google Form dan Quizzes untuk penilaian hasil belajar. Lanjut ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penilaian pembelajaran daring siswa kelas 11 SMAN 1 Banguntapan? Yang kedua, bagaimana efektivitas proses pembelajaran kimia daring menggunakan aplikasi Google Classroom, Google Form, dan Quizzes? Ada beberapa teori. Yang pertama, menurut Zainal Akib, proses pembelajaran adalah upaya secara sistematis yang dilakukan pendidik untuk mewujudkan proses pembelajaran berjalan secara efektif, efisien, dan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi. Yang kedua, menurut Sadirman AM, menjelaskan bahwa pembelajaran merupakan interaksi belajar mengajar yang disengaja dengan cara memiliki tujuan, ada prosedur yang terencana, ditandai adanya aktivitas, dan guru yang berperan sebagai pembimbing. Ketiga, menurut Kusairi dan kawan-kawan, penilaian merupakan suatu proses yang sistematis dan mencakup kegiatan mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasikan informasi untuk menentukan seberapa jauh peserta didik itu mencapai pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, menurut Jethro, pembelajaran jarak jauh atau e-learning dapat didefinisikan sebagai proses pembelajaran digital melalui jaringan internet. Selanjutnya, menurut Hami, Google Classroom bisa menjadi sarana distribusi tugas, submit tugas, bahkan menilai tugas-tugas yang dikumpulkan. Yang terakhir, menurut Henry, salah satu dampak positif penggunaan game adalah menimbulkan suasana menyenangkan dan menghibur, serta memberikan latihan untuk pemecahan masalah dan logika. Lanjut pada hipotesis. Proses pembelajaran dilakukan pendidik dengan interaksi belajar mengajar dengan peserta didik, dilakukan dengan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi, dan ini dilakukan dengan daring atau dalam jaringan. Penilaian dilakukan untuk menentukan seberapa jauh peserta didik itu paham dan mengerti akan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian diukur dengan tes atau dilihat dari keaktifan peserta didik. Dalam metode pembelajaran daring, pendidik menggunakan Google Classroom karena bisa digunakan untuk submit tugas dan bisa dilakukan itu penilaian di dalamnya langsung, jadi dirasa cukup efektif. Pendidik juga bisa menggunakan aplikasi Quizzes untuk metode tes peserta didik. Aplikasi Quizzes ini di dalamnya itu seperti game. Jadi peserta didik itu bisa mengerjakan soal tes itu dengan hati senang, serta bisa menghiburnya. Serta penilaian keluar secara otomatis setelah tes yang dilakukan itu selesai. Dan ini adalah metodenya. Metode yang digunakan adalah analisis data kuantitatif, di mana teknik analisis data kuantitatif ini dengan metode statistika deskriptif. Yang pertama, variabel independen. Model pembelajaran di masa pandemi dengan aplikasi Google Form, Google Classroom,
dan kuisis. Kedua, variabel dependennya itu hasil pembelajaran daring. Ketiga, variabel moderator itu adalah kemampuan intelijensi siswa. Keempat, variabel intervening, mood siswa, di mana variabel intervening ini tidak bisa diukur. Yang kelima, variabel kontrol atau guru dan gadget. Ya, variabel kontrolnya adalah. Oke, lanjut ke pembahasan. Kegiatan belajar mengajar secara daring di SMA 1 Banguntapan dilaksanakan sesuai jadwal dan terbagi dalam 4 tahap. Tahap 1 mulai 23 Maret sampai 2 April. Tahap 2 mulai 3 April sampai 14 April. Tahap 3 mulai 15 April sampai 28 April. Dan tahap 4 mulai 29 April sampai Jumat 15 Mei. Di bawah ini ada tabel-tabel. Nah, tabel ini itu adalah tabel jadwal daring selama 7 kali. Nomor 1 itu daring pertama dengan materi pembelajaran larutan penyangga. Media yang digunakan itu WhatsApp group dan penilaiannya menggunakan Google Form. Dan seterusnya sampai ke-7, daring ke-7 itu media yang digunakan juga menggunakan Google Classroom, Google Form, dan Quizzes. Disesuaikan sesuai jadwal yang sudah tertera pada tabel. Pembahasan selanjutnya, dalam pelaksanaan pembelajaran kimia secara daring di kelas 11 MIPA SMA 1 Banguntapan dengan menggunakan Google Classroom didukung dengan WhatsApp Group dapat berlangsung efektif. Hal ini dilihat dari persentase siswa yang diukur setiap minggunya. Nah, ini tabelnya. Tabel ini adalah ringkasan rata-rata nilai hasil belajar kimia dan persentase yang mencapai KKM dari pembelajaran daring pertama sampai ke-7. Lah, dari daring pertama sampai ke-7, rata-rata nilai pengetahuan kimia itu bisa dilihat. Dan setelah dirata-rata, persentase siswa diperoleh 79,217 dan itu sudah melampaui KKM yang telah ditentukan. Dan persentase KKM lebih dari 75%, yakni 77,25%. Bisa dilihat di tabel yang itu persentase siswa yang mencapai KKM. Nah, karena rata nilai dan persentase sudah memenuhi, maka dapat dikatakan pembelajaran kimia secara daring di SMA N1 Banguntapan berjalan efektif. Nah, kesimpulannya, pembelajaran kimia secara daring di kelas 11 MIPA SMA N1 Banguntapan berjalan efektif dengan persentase siswa yang mencapai KKM itu 77,25% dan rata nilai pengetahuan kimia siswa 79,217 yang sudah melampaui KKM. Maka dapat disimpulkan pembelajaran kimia di masa pandemi dengan daring di SMA 1 Banguntapan berjalan dengan efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.